Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Tiara Khairunisa, NIM aku 2501030061. Jadi di sini aku mau jelasin tentang model dan sejarah lahirnya pendidikan dan intelektual Islam di kampus. Di sini ada latar belakangnya. Latar belakangnya ini tuh pendidikan di era modern sekarang tuh merupakan pilar yang krusial membentuk karakter, kedalaman spiritual, dan juga keluhuran akhlak dari seorang mahasiswa. Kampus itu bukan sekedar tempat untuk transfer ilmu ataupun berbagi secara teoritis, melainkan juga menjadi wadah penempatan generasi intelektual berwawasan luas dan juga berguna bagi agamanya dan merespon perubahan zaman yang dinamis. Terus di sini juga ada landasan dan tujuan pendidikan agama Islam. Di sini ada 4 pilar pokok sumbernya, yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan juga Ijtihad. Di sini ada hakikat dan sasaran mulianya, itu di sini ada menggali segala potensi, mengenali kapasitas serta membekali mahasiswa dengan keterampilan agar mampu berpotensi berinteraksi dengan masyarakat luas dan juga realitas sosial. Terus di sini ada 3 pendekatan filosofisnya. Gimana sih 3 pendekatan filosofisnya? Yang pertama itu ada aspek filosofis, yang kedua ada aspek epistemologis, dan juga aspek pedagogis. Gitu. Terus di sini ada aspek filosofis, itu merupakan manusia yang dianugerahi fitrah dinamis yang berkecenderungan sosial, religius, dan patuh serta berserah diri secara total kepada penciptanya, yaitu Allah. Terus di sini ada aspek epistemologis, yaitu manusia yang dibekali akal, pikiran, dan niat untuk berpikir kritis dan juga memperoleh ilmu pengetahuan ya untuk mengimani wahyu serta menyeimbangkannya. Terus di sini ada aspek pedagogis, yaitu mendudukkan manusia sebagai pembelajaran sepanjang hayat atau long life learner yang berpegang teguh kepada nilai dan kebenaran Islam. Di sini ada model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada model mekanisme, ada model organisme, dan juga model dikotomis. Yaitu model mekanisme itu merupakan model yang diimplementasikan menjadi pendidikan sebagai rangkaian penanaman nilai yang kaku. Jadi itu hanya sebagai pembelajaran gitu. Terus habis itu di sini ada juga yang model organisme, itu ada interaksi holistik antara kecerdasan spiritual, moral, dan sains. Yang terakhir itu ada model dikotomis, yaitu melahirkan lulusan yang profesional, sekuler, atau agamis eksklusif gitu. Terus di sini ada akar sejarah pusat studi, yang dimana halakoh masjid menuju peradaban dunia. Sejak zaman awal Islam hadir, Nabi Muhammad SAW memanfaatkan masjid sebagai pusat pembelajaran, yang dimana kita bisa mulai belajar dari masjid, karena pada saat itu belum adanya sekolah ataupun madrasah ya. Di model ini tuh di kemudian hari diluaskan di pusat peradaban klasik seperti di Mekah, Madinah, Kufah, Baghdad, hingga Andalusia ataupun Spanyol dan juga Mesir. Dan Indonesia menjadi pola transmisi keagamaan bertransformasi melalui adopsi lembaga lokal tradisional, melahirkan institusi bercorak Nusantara seperti surau ataupun masjid ataupun pesantren ya, yang ada di Minangkabau dan juga ada di tanah Jawa seperti itu. Terus di sini ada kronologi lahirnya PT Islam. Di sini ada PGAI Padang, Persatuan Guru Agama Islam Padang, di tahun 1940, yaitu Sekolah Tinggi Islam Indonesia yang diinisialisasi oleh Mahmud Yunus. Terus di sini ada 1945 itu ada Sekolah Tinggi Islam, yaitu yang diresmikan pertama kali di Jakarta gitu. Terus ada juga UI Jogja yang
STI Sekolah Tinggi Islam ini bertransformasi menjadi UII, yaitu Universitas Islam Indonesia, yang ada di Yogyakarta pada tahun 1948. Nah, terus habis itu bertransformasi lagi ada Institut IAIN. Ya, itu tuh semacam UIN tapi belum jadi UIN gitu guys. Ini ada yang ada di Jakarta dan juga di berbagai daerah lainnya kayak gitu. Terus abis itu di sini ada 3 periode perkembangan. 3 periode perkembangannya itu, perkembangan awalnya itu ada tradisional, yang dimana konsentrasinya pengajaran Islam murni yang berpusat pada masjid, surau ataupun pesantren tradisional tanpa kurikulum sains atau umum gitu. Terus ada juga periode pertengahan pembaruan, yang dimana ditandai masuknya gagasan pembaruan pemikiran Islam pada awal abad ke-20 dan lahirlah sistem madrasah yang mengadopsi pelajaran umum ke kurikulum. Terus abis itu ada periode terakhir integrasi nasional, yaitu lahirnya perguruan tinggi agama Islam negeri PTKIN secara sistematis serta kurikulum keislaman yang berintegrasi penuh dalam sistem pendidikan nasional seperti itu. Terus di sini ada pentingnya nalar dan ilmu, yang hakikatnya cendekiawan ulul albab. Ulul albab itu merupakan difleksikan itu sebagai kayak kaum cendekiawan berakal sehat dan berhati jernih, mampu menyelaraskan fenomena alam dengan kekuasaan sang pencipta yaitu Allah. Dalam realitas kampus, mahasiswa memegang predikat utama intelektual ini, bertindak selaku agen maju pembaharuan moral sekaligus pewaris peradaban bangsa. Terus di sini ada peran membangun peradaban, yaitu ada lulusan profesional, gagasan inovatif, dan juga masyarakat madani. Dan terakhir di sini ada satuan pendidikan tinggi, yaitu ada akademik politeknik, ada sekolah tinggi dan terakhir itu ada institut dan universitas. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.